Suara Tuhan yang benar harus mengerti. Itu sebabnya Samuel itu diajar mengerti suara Tuhan. Pertama dia nggak ngerti, kedua juga dia nggak ngerti, ketiga juga nggak ngerti. Baru Imam Eli berkata, katakan saja, ya Tuhan, saya siap. Baru mulai dari situ Samuel mengerti yang mana suara Tuhan. Ini saudaraku. Jadi pada pertamanya nggak mengerti, maju terus. Pada keduanya nggak mengerti, maju terus. Ketiganya nggak mengerti, maju terus. Nanti pada waktunya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana suara Tuhan, mana suara keinginan sendiri, atau mana suara Imam Eli yang sudah tua, hanya badan gemuk, tapi tidak bisa lagi membedakan, dan sudah kosong firman Tuhan. Kosong, saudaraku. Imam senior kosong. Jadi banyak juga gereja-gereja kosong yang ada firman pengajaran, yang ada firman yang membawa berbahagia, yang ada firman untuk luput dari bahaya-bahaya, seperti Nuh luput dari kebinasaan air bah. Tapi kita berdoa biar ada firman yang membawa kita terluput dari semua kesulitan akhir zaman sampai bertemu Tuhan Yesus mempelai surga. Ini yang kita harus rindukan. Saya mau ajak kita membaca firman. Saya baca terlebih dahulu Wahyu 1 ayat 3. Selanjutnya kita baca bersama-sama. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3 bersama kita. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menurut apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, kata berbahagia ini sangat luas, karena diberikan kepada kita peluang untuk tidak akan mengalami kebinasaan, dan kepada kita diberi peluang untuk siap menerima Yesus Raja segala raja untuk bersama kita dalam kerajaan Yesus 1000 tahun lamanya, yang diberitakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 mulai 1 sampai dengan selesai. Dan saudara-saudaraku, luput dari bahaya yang ada dalam pembukaan meterai, pencurahan bokor, dan peniupan sangkakala. Ada 21 penghukuman ini, saudara-saudaraku, tetapi kita bisa berbahagia kalau mendengar, melakukan, mulai dari membaca, mendengar, dan melakukan. Jadi kita terhindar. Itu sebabnya, saudaraku, pendengaran kita harus pendengaran yang baik, karena bobot dari apa yang kita dengar ini bukan main-main. Sekarang orang masih bisa tidak merasakan, tapi kalau tiba waktunya
Penghukuman datang, orang mau lari kemana bingung, tapi terlambat. Jadi ini sama dengan kebahagiaan yang dialami oleh Nuh. Firman Tuhan yang berkata, buatlah bahtera. Itu bukan untuk semua orang, tapi hanya bagi mereka yang mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi berbeda, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kekristenan kita sekarang ini sudah harus ada hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Supaya kita adalah orang yang berbahagia. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, kalau kita boleh perhatikan, Tuhan itu selalu melihat manusia. Jadi orang masih rasa enak-enak, bebas, berbuat suka-suka, ya, senang-senang, tapi itu sudah selalu dipantau oleh mata Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini Kejadian 6 tadi ayat 5. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kiranya ini ada pada kita. Dan ini kebahagiaan tersendiri hanya bagi Nuh. Sama dengan dalam Wahyu pasal 1 tadi ayat 3. Kebahagiaan khusus bagi orang yang mendapat kemurahan dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Nuh, ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Inilah firman yang disampaikan kepada Nuh untuk keselamatannya bersama orang-orang yang mau diajak, yang mau masuk dalam kelompok dia. Dan memang saudara-saudaraku, yang mau masuk dalam kelompok dia hanya 7 orang. 7 orang yang mau diajak. Yang mengajak 1 orang. Jadi semua 8. Ya. Jadi hanya 7 orang yang mau diajak. Kalau yang 1 Nuh itu bukan diajak oleh manusia, langsung diajak oleh Tuhan. Jadi yang 7 lagi diajak oleh Nuh. Nah, jadi nggak salah saya katakan 7 ya. Kalau bilang 8 malah salah. Jadi yang benar adalah 7 yang bisa diajak oleh Nuh. Ini saudara-saudaraku. Jadi kebahagiaan hanya untuk mereka berdelapan.
orang ataupun manusia ditambah dengan binatang halal, ada dua pasang, binatang yang tidak halal satu pasang. Nah ini saudara-saudaraku ya, ini saudara-saudara yang kasih. Mari saya baca Kejadian 7 ayat 8. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi ada juga binatang yang haram juga boleh masuk saat itu. Nah, kita tidak akan melihat itu, tapi itu adalah juga contoh dalam perjanjian lama. Bukan semua yang memperhatikan dan bukan semua orang Tuhan katakan buatlah bahtera, tapi hanya kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus berusaha bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh sama dengan cara dunia ini, hidup dunia ini. Ya kalau kita sama dengan mereka, ya sama juga dalam kebinasaannya. Tapi mereka ada dalam caranya, kita ada di dalam cara mengikut Tuhan yang benar. Ini yang harus terjadi bagi kita. Itu sebabnya kata berbahagia ini, kalau kita perhatikan, itu nanti hanya kepada 7 jemaat, dan untuk sekarang ada di dalam ke-7 model dari sidang jemaat itu. Itulah saudara-saudaraku. Jadi bukan semua gereja-gereja. Saudara, biar kita jelas, kiranya Tuhan yang tolong kita. Tapi bukan semua gereja, bukan semua orang Kristen, bukan semua pendeta. Iya, karena lebih ke atas lagi banyak yang palsu. Nabi, ada nabi palsu. Ya, malaikat, ada malaikat palsu. Ya, Kristus, ada juga Kristus palsu. Mesias, ada juga Mesias palsu. Nabi palsu ada, saudaraku. Rasul palsu ada, semua ada, palsu. Ya, kalau KW masih lumayan, saudaraku. Ya, masih bisa dipakai. Tapi kalau palsu memang tidak baik, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kebahagiaan ini adalah koreksi kepada 7 jemaat. Dan untuk sekarang adalah yang ada model dengan 7 jemaat itu. Itu sebabnya kita harus semakin teliti memperhatikan firman Tuhan, supaya kita adalah bagian yang berbahagia. Amin, saudaraku. Ya, jadi kita harus semakin setia, saudaraku, ya. Kita jalani ini. Kalau banyak orang bilang susah, ya memang bagi yang tidak mau susah, tapi bagi yang mau enggak susah. Ya, orang kalau tidak cinta susah, tapi kalau cinta mau ke gunung juga dia naik, mau ke lembah juga dia turun, kemana saja dia jalan, saudara-saudaraku, karena cinta.
kita sekarang cintanya kepada Tuhan. Jadi nggak ada yang susah. Nah, kalau orang dengar memang susah. Emang ke surga itu gampang? Kita mau ke Yerusalem saja, yang masih di dunia ini ngumpul duit susah. Ada kadang-kadang sudah kumpul duit, tidak dapat visa. Bisa saja saudaraku. Ada kalanya ditutup COVID, bisa saudaraku. Nah, itu baru di dunia, apalagi ke surga. Sedikit noda tidak boleh, sedikit dosa tidak boleh. Ya, harus tidak bercacat celah, harus sempurna. Itu sebabnya bergumul untuk itu. Tapi kalau ada kesungguhan hati kita, ditopang terus oleh Tuhan. Sama dengan sekolah, kalau ada kerinduan, ada baik, justru dikasih beasiswa. Bila perlu nggak usah bayar. Nanti kalau dia bagus nilainya, ya malah bisa tidak bayar, malah dibayarin lagi saudara-saudaraku, dikasih uang saku. Kalau ke luar negeri gratis ongkos. Nah, ada banyak berat di ongkos, tapi ini justru gratis semuanya. Itu kebahagiaan orang yang bersungguh-sungguh, yang pintar. Haleluya. Nah, ini sebabnya kebahagiaan ini adalah bagi mereka yang sudah ada satu kelompok peningkatan rohani. Itu sebabnya kalau saya boleh baca sedikit, saya mau ajak kita membaca di dalam kitab Samuel itu. Yang saya akan perhatikan di sini adalah pada saat itu firman Tuhan itu jarang. 1 Samuel pasal 3 mulai ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Firman Tuhan jarang. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang jarang itu justru inilah sekarang. Seperti firman yang disampaikan kepada Nuh itu. Hanya Nuh, mungkin orang begitu banyak di situ, tapi enggak mendapat. Jarang bagi mereka. Yang dapat hanya Nuh. Sekarang ini juga firman yang mempersiapkan tidak terhukum dari 21 penghukuman, 7 dari meterai, 7 dari sangkakala, 7 dari pencurahan bokor. Saudaraku, banyak orang tidak melihat ke situ. Ini yang jarang. Tapi banyak gereja-gereja akhir zaman ini, banyak pendeta-pendeta, banyak yang berkhotbah, tapi yang begini yang jarang. Kebahagiaan dalam kitab Wahyu yang banyak di akhir zaman itu apa? 1 Timotius pasal yang keempat, kita akan lihat. Ini banyak saudara-saudaraku. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi ajaran sehat ini yang jarang saudaraku.
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Di sini sekarang banyak. Jadi kalau kita memberitakan firman tentang pendewasaan, peningkatan untuk memikul salib, untuk menyangkal diri, untuk masuk di dalam pintu yang sempit, susah, mereka tidak mau. Jadi ke situ yang jarang mau. Tapi kita mau, saudara-saudara. Karena pilihan mau masuk ke dalam kerajaan surga nggak ada dua jalan. Satu, masuk pintu yang sempit. Tapi banyak orang tidak mau. Tapi mereka beribadah, ya beribadah. Sungguh-sungguh, ya tiap minggu ada. Mungkin dalam kebaktian-kebaktian tengah minggu mereka ada. Tapi apa yang diterima? Bukan firman untuk terhindar dari kebinasaan yang akan datang. Karena untuk terhindar dari kebinasaan yang datang, masuk dalam kedewasaan rohani, harus sampai berkata, semua perkara dunia ini kuanggap sampah, yang aku anggap baik adalah kemuliaan Tuhan. Hanya itu, saudara-saudaraku, ya kan? Jadi di sini ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi ajaran apa yang diterima? Yang menyenangkan telinga, memuaskan keinginan telinga, kehidupan yang bebas, tidak mengorek kekurangan dan dosa, semuanya boleh. Dan banyak begitu, saudaraku. Dan itu banyak. Ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini yang jarang. Firman yang kita dengar tadi berbahagia mengoreksi semua 7 jemaat ini supaya sampai tidak bercacat celah. Ini yang jarang. Kalau gereja banyak, saudaraku, bahkan jemaatnya ribuan. Saya juga kadang-kadang, tapi nggak boleh ngiri. Tapi saya selalu perasaan, Tuhan, oh iya, kebenaran ini boleh seperti mereka. Mereka masih siaran langsung aja udah 900.000, 1 juta. Begitu, saudaraku, sekali ibadah itu aja. Nah, ini saudara-saudaraku, kalau begini hasil pengajaran Tuhan kan luar biasa. Tapi ya harus sadar, udah dikatakan di sini jarang ajaran sehat. Yang banyak itu ajaran yang menyenangkan telinga. Jadi kita harus mengerti suara Tuhan yang benar, harus mengerti. Itu sebabnya Samuel itu diajar mengerti suara Tuhan. Pertama dia nggak ngerti, kedua juga dia nggak ngerti, ketiga juga nggak ngerti. Baru Imam Eli berkata, katakan saja, ya Tuhan, saya siap. Baru mulai dari situ Samuel mengerti yang mana suara Tuhan. Ini, saudaraku. Jadi pada pertamanya nggak mengerti, maju terus. Pada keduanya nggak mengerti, maju terus. Ketiganya nggak mengerti, maju terus. Nanti pada waktunya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana suara Tuhan, mana suara keinginan sendiri, atau mana suara Imam Eli yang sudah tua, hanya badan gemuk, tapi tidak bisa lagi membedakan, dan sudah kosong firman Tuhan. Kosong, saudaraku. Imam senior kosong. Jadi banyak juga gereja-gereja kosong yang ada firman pengajaran, yang ada firman yang membawa berbahagia.
yang ada firman untuk luput dari bahaya-bahaya. Seperti Nuh luput dari kebinasaan air bah. Tapi kita berdoa biar ada firman yang membawa kita terluput dari semua kesulitan akhir zaman sampai bertemu Tuhan Yesus mempelai surga. Ini yang kita harus rindukan. Jadi saudara-saudaraku, banyak orang bergereja, banyak jemaat ribu-ribuan, banyak juga pendeta berkhotbah, tapi yang disampaikan juga bukan koreksi. Firman yang ada dalam kitab Wahyu itu koreksi yang sangat mendalam. Ini. Jadi kita sudah harus masuk dalam koreksi yang sangat mendalam. Dan harus mau. Amin saudaraku. Harus siap. Jangan marah. Apa pendeta ini? Masa begitu terus kok banyak? Saudara-saudaraku, firman yang diterima oleh Nuh itu bukan firman yang enak. Bikin perahu di darat. Nah itu kan nggak masuk akal. Orang kan bodoh-bodohin. Nuh, buat apa itu perahu? Nah, nanti datang air bah. Kalau nggak beriman kepada Tuhan, mungkin dia bilang nonsen kau. Nggak benar kau. Mana mungkin ini? Air bah ada di sini. Nah, kalau kamu bikin perahu di pinggir laut sana, benarlah itu. Loh ini kamu di sini. Susah itu dilaksanakan. Tapi Nuh itu apapun kata Tuhan, dia menurut. Ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Walaupun kelihatannya susah, tak apa-apa saudaraku. Jadi yang banyak itu adalah guru-guru menurut kehendak manusia, memuaskan keinginan telinga, gereja suka-suka. Ini makanya kita jangan menyanyi suka-suka. Haleluya. Semua harus terprogram, teliti sesuai dengan firman. Harus itu yang terjadi. Ini gereja suka-suka banyak akhir zaman ini saudaraku. Semua bebas, boleh. Karena apa? Bukan untuk terhindar. Kalau terhindar dan untuk masuk bertemu dengan Yesus, semua harus teliti, harus koreksi yang sangat dalam. 7 jemaat itu masing-masing mendapat koreksi yang melihat sampai ke dalam. Sendi dan sumsum, ingatan, niatan hati, membedakan segala pertimbangan manusia. Firman yang itu yang membawa kepada kita bahagia, karena kita bisa lolos masuk pintu Yerusalem baru. Ada X-ray di sana saudaraku, nggak boleh sedikit noda, nggak boleh. Maka untuk membersihkan itu adalah firman seperti dalam kitab nubuat, kitab Wahyu itu. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya dalam hati kita memang harus ada tanah yang baik. Hati kita bagaikan tanah yang baik. Itu tidak keras, tidak berbatu-batu, tidak ada semak duri, tidak di pinggir jalan. Gereja tanpa pengertian yang dalam, asal-asalan saudara-saudaraku, hanya tafsiran manusia. Susah yang begitu-gitu, nggak bisa yang begitu-gitu. Ada lagi pendetanya kadang-kadang gini,
Jangan lagi susahin dengan kesucian-kesucian. Mereka sudah susah 6 hari cari makan. Masa kamu susahin lagi kesucian-kesucian? Lah, cari dahulu kerajaan surga, baru Tuhan kasih yang lain-lainnya. Kerajaan surga itu adalah kebenaran, saudaraku. Iya, kebenaran. Jadi apa yang dicari? Hibur-hibur aja. Itu namanya kasih kedagingan. Tidak apa-apa, sayang, tidak apa-apa, dilus-lus, tidak apa-apa. Tapi kalau dokter yang benar, di mana penyakitnya, ambil ke sana. Bila perlu operasi sampai ke dalam-dalam. Jangan ngeri lihat luka, jangan ngeri lihat darah. Harus penyakitnya harus diangkat, baru sehat. Rohani kita sehat, tidak bercacat celah sebagai hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya harus terima pedang bermata dua yang menusuk amat dalam. Ini harus, saudaraku, kita harus sampai bisa menerima firman yang demikian. Tapi kalau itu boleh terjadi, saudaraku, kebahagiaan kita akan luar biasa. Kalaupun kita di dalam pergumulan itu kita mengalami air mata, sering bisa begitu, saudaraku, ya. Kita direndahkan, kan? Itu bagaikan kita melewati air mata. Kita tidak dianggap. Ya memang begitu mengikut Tuhan. Di saya 53 kan begitu. Enggak dianggap sama sekali. Direndahkan. Mau baca dulu sebentar, mulailah. Ayo. Siapa yang mau bantu? Di saya 53 mulai 1, ayo. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan tidak menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, cukuplah dulu sampai di situ. Kita sudah bisa melihat. Ini, saudaraku, perjalanan yang mengalami koreksi. Diam, saudaraku, tidak ada membantah. Mulai dari ramah terhadap firman. Kita bagaikan tanah liat. Sangat berbeda, saudaraku, dengan dunia ini. Sampai di gereja-gereja kalau namanya nggak dibesar-besarkan, nggak mau keluar duit. Tapi kalau namanya dipanggil-panggil, si Anu 5 juta, tambah lagi katanya, nambah 5,5. Bisa, saudaraku, harga diri itu diangkat sampai 10 juta. Tapi kalau pengorbanan yang diam hanya dilihat oleh Tuhan, tidak ada yang mau. Nggak ada, saudaraku. Kotak yang begitu kosong. Tapi kalau yang membesar-besarkan nama,
cepat, berlomba, saudaraku. Itu dunia. Saya juga selalu melihat itu. Jangankan di gereja-gereja yang belum lebih meningkat firman, yang sudah meningkat firman juga masih begitu. Memang kalau di politik, saudaraku, kalau diam-diam nggak bisa maju. Si kurang Hatta yang bisa maju kalau politik, saudaraku. Kalau diam-diam nggak boleh berpolitik karena dia mendem. Begitu, beda, saudaraku. Kalau anak domba tadi keluh. Nah, kalau di politik sama di dunia itu harus bisa banggakan diri. Wah, ini itu. Kadang-kadang kebohongan masuk semua banyak di situ. Nah, membesar-besarkan diri itu. Nah, tapi kalau kita, saudaraku, harus seperti garam, larut tidak diketahui orang. Haleluya. Tapi dia larut sudah mengenakan, dia larut sudah membuat apa yang ada di sekitarnya menjadi kuat, bertahan dari kebusukan. Ini garam itu tidak pernah berbicara, saudara-saudaraku. Bahkan kalau sudah pun dia bikin enak makanan, dia tidak pernah disebut. Tidak ada yang bilang garamnya enak. Tapi kalau orang Batak, ikan mas, deke, wah, dekenya yang enak. Padahal kalau nggak ada garam tadi, nggak enak ikannya. Tapi kalau sudah enak karena garam, nggak ada yang bilang garamnya enak. Nggak ada. Jadi kita begitu, saudaraku. Jangan sakit hati. Memang itu posisi kita. Haleluya. Ini, saudaraku, artinya apa? Nggak harus dipuji-puji. Beda, saudaraku. Sebab kalau kita dipuji-puji, itu namanya celaka. Lukas 6 ayat 23 ya. Tolong dah baca. Lukas 6 ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Terus sampai 6 terus. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Iya. Jadi itu tidak mendapat firman yang mendapat kebahagiaan. Jadi kita harus seperti garam itu. Sama juga dengan lilin. Lilin atau pelita boleh bersinar, harus melalui pembakaran. Dibakar diam, tapi dia sudah bersinar. Makanya ada dua yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini diam, saudaraku. Tapi garam melalui pelarutan, peleburan. Garam itu kalau nggak dilebur, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita ini pikul salib, masuk jalan sempit, dan juga harus bisa menyangkal diri. Nggak enak, saudaraku. Harus sampai mengikut seperti domba yang keluh. Kalau dunia ini, wah, meninggikan diri. Wah, nggak tahu apa-apa pun, tapi kayak pintar-pintar aja. Salah ngomong aja semuanya. Ya, membesar-besarkan diri. Tapi kalau kita posisinya adalah garam dunia dan terang dunia.
Justru yang ada adalah pelarutan dan pembakaran. Tapi diam, saudaraku, dia membuat enak, dia membuat kesejukan, tidak terjadi pembusukan. Dia boleh terang itu atau terang itu menerangi kegelapan. Diam, saudaraku. Nggak ada dia berkata, akulah terang ini. Enggak, dia diam aja, dia terang. Ini, saudaraku. Jadi apapun yang terjadi, firman itu harus semakin membawa kita dalam tindakan dan perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Karena dengan pertobatan yang benar, kita sudah masuk, bisa membedakan mana yang baik, mana tidak baik, mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan, itulah kebahagiaan kita. Kalau kita lihat mulai dari pasal yang kedua dalam kitab Wahyu itu koreksi yang pertama, sidang jemaat di Efesus. Saudara-saudaraku, apapun yang sudah diperbuat, tidak perlu itu harus kita bangga-banggakan. Ya, saya lihat juga seperti Samuel bagus. Dia sudah tahu kalau tuannya itu nggak ada lagi firman Tuhan. Tuhan sudah berpihak kepada dia, Tuhan sudah berbicara dengan dia. Tapi seniornya itu selalu dihargai. Dan kata-kata dari seniornya itu juga selalu masih bisa mendukung dia. Jadi dia menghargai. Itu sebabnya sewaktu Samuel datang untuk ketiga kali kepada Imam Eli, sudah katakan saja, ya Tuhan, saya di sini, saya siap mendengar. Nah, ini. Jadi biarpun dipakai Tuhan, harus masih tetap menghargai, saudaraku, ya. Samuel itu ya begitu, saudara-saudaraku. Sedangkan Imam Eli udah matanya rabun, udah tua, gemuk lagi. Kalau udah tua, saudaraku, lututnya susah. Kalau berat, ya berat, gemuk. Makanya orang tua yang ideal itu nggak usah terlalu gemuk lah, karena udah gak kuat lagi lututnya. Tapi kalau ini di situ semua, sehingga nanti kalau dia mati, jatuh dari kursinya, patah lehernya. Itu saudara-saudaraku. Ya, tapi Samuel selalu menghargai. Itu adalah bukti orang-orang yang dipakai Tuhan tidak merendahkan orang lain. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita sudah mendapat koreksi daripada firman Tuhan, nanti yang kita akan senangi melihat ke dalam diri kita. Pedang itu selalu menusuk amat dalam untuk bisa mengoreksi dan membuat pertimbangan yang boleh menyenangkan Tuhan. Ini saudaraku, bukan untuk keluar sana melihat sampai sekecil-kecilnya kekurangan orang lain. Kiranya mata kita disucikan. Kalaupun toh sempat melihat kekurangan orang lain, harus bisa menjadi pendoa syafaat. Kalau Tuhan tolong kita, kalau kita yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang adalah untuk mendapat firman yang berbahagia. Saudara-saudaraku, ketujuh sidang jemaat ini,
kalau mereka boleh lolos dalam koreksi-koreksinya Tuhan, maka setiap koreksi itu mendapat berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya setiap kita di dalam minggu-minggu kita ini harus sampai ada berkat Tuhan yang kita bawa, saudara-saudaraku. Perbaikan diri kita. Oh, luar biasa. Bapak-bapak dalam Tuhan, ibu-ibu yang di dalam Tuhan, beda. Muda-mudi dalam Tuhan, beda. Remaja di dalam Tuhan, beda. Apa bedanya? Orang yang berbahagia, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau dunia ini pun harus mengalami kebinasaannya, tapi kita dipelihara oleh Tuhan. Nanti kalau kita baca satu-satu ini penghukuman ini, wow, ngeri saudaraku. Ada borok, ada matahari sengatannya itu panas sekali. Nah, kita sepanas-panasnya matahari saudaraku masih bisa kita lewat. Tapi kalau nanti, waduh, orang sampai gigi-gigi lidah semua karena kepanasan. Ngeri saudaraku. Nanti semua pulau-pulau tenggelam, hilang semuanya. Itu saudara-saudaraku. Kita ini di Jawa ini pulau apa benua? Pulau. Ini juga tenggelam ini nanti. Ini aja Jakarta ini udah ditakuti saudaraku. Tiap tahun katanya turun berapa senti ke bawah, lebih 10 senti tiap tahun. Jadi ini lama-lama tenggelam ini saudaraku. Nah, apalagi nanti kalau pemanasan atau global warming yang katanya begitu ya kan. Ini saudara-saudaraku. Tapi kita berbahagia. Berbahagia itu artinya semua lengkap. Ada pemeliharaan Tuhan dan ada persiapan bertemu dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Maka dalam kehidupan ini semua akan mengalami berkat Tuhan. Dalam semuanya berkatnya juga beda saudaraku. Berkat anak-anak Tuhan indah semuanya. Haleluya. Biar kita cinta kepada Tuhan. Apa buktinya kita cinta kepada Tuhan? Tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Nah, kita mau baca ini yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang kelima ya. Biar kita datang berdoa kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat karena kita ada mengasihi Tuhan. Semua pekerjaan kalau kita lakukan dengan kasih pasti tidak berat. Tapi kalau terpaksa ringan pun jadi berat. Tapi biar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.